wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Masyarul ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga sore hari ini di hari Jumat masih terus memberikan kepada kita seluruhnya dari berbagai curahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya selalu berupaya untuk mewujudkan kesyukuran di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, di hari Jumat ba'dal asar, kita akan menyebutkan dari beberapa sifat dan kriteria seorang muslim yang terbaik. Judul dari kajian kita, menjadi muslim yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dan tunduk akan perintah Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari kesyirikan, kekufuran, dan pelaku dari kesyirikan dan kekufuran tersebut. Ini makna dari Islaman seorang muslim yang selalu harus dia perhatikan dan dia jaga dalam kehidupan dunia ini. Di antara dari sifat yang paling baiknya dari kriteria seorang muslim, sebagaimana di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata para sahabat radhiyallahu taala anhum, wahai Rasulullah, Islam apa yang terbaik, yang afdal, yang paling utama, yang hendaknya menjadi sifat seorang muslim itu sendiri? Maka kata
Nabi kita Muhammad SAW, Muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Apabila kaum muslimin yang lainnya selamat dari lisannya dan juga dari tangannya. Kalau dia adalah seorang muslim yang sejati, maka pasti dia akan menjaga dari tutur katanya, ucapannya, lisannya. Dan juga sekaligus dia menjaga dari sikapnya. Kebanyakan dari kaum muslimin, mereka terkadang mudah untuk memberikan komentar, melecehkan, mencacati, menjatuhkan kehormatan orang lain, saudaranya sesama muslim. Maka ini bukan sifat dari seorang muslim. Dia harus pandai menjaga dari lisannya. Selamat kaum muslimin yang lainnya dari gangguan lisannya. Apalagi kalau itu adalah pemerintah kita. Dia kepala negara. Harus dia jaga dari lisannya. Jangan sampai dia mengeluarkan dari kalimat-kalimat yang bisa menjatuhkan wibawa dari seorang pemimpin, yang memberikan efek negatif sehingga hilang kewibawaan seorang pemimpin, yang pada akhirnya masyarakat tidak mendengar dari apa yang disampaikan oleh pemimpin tersebut. Ada kebijakan yang harusnya dipatuhi, didengarkan oleh masyarakat, tidak diperhatikan. Karena hilang kewibawaan dari seorang pemimpin di mata masyarakatnya. Ini akibat dari sebahagian atau sekelompok manusia yang suka mengkritik dari pemerintah. Tidak pandai dia menjaga lisannya. Baik secara terang-terangan, langsung dia sampaikan, ataupun melalui tulisan yang dia sebarkan di media sosial. Ini memberikan dari efek yang tentunya pasti akan kembali dosanya pada dirinya sendiri. Dia akan menanggung dari akibat perbuatannya itu. Oleh karenanya, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abada la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah dia berucap dengan sebuah kalimat yang dia tidak terlebih dahulu memperjelas dari kebenaran apa yang dia ucapkan. Maka dia akan digelincirkan dengan kalimatnya itu ke dalam jurang neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Kalimat itu kalaupun benar harus bisa dia pastikan bahwasanya apa yang dia ucapkan itu, kebenaran yang dia sampaikan itu pasti akan membawa kebaikan. Tidak akan menimbulkan pertikaian di tengah umat. Oleh sebab itu dia kembalikan urusan-urusan yang berkaitan dengan negara itu kepada ahlul ilmi, orang yang berilmu, yang bisa mempertimbangkan dari apa yang mereka ucapkan. Ini sifat dari seorang muslim. Di dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yadman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang bisa menjamin untukku apa yang berada di antara kedua rahangnya, itulah lisannya, dan apa yang berada di antara kedua kakinya, kemaluannya, kehormatannya, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan menjamin untuknya surga. Ini sifat kesempurnaan dari seorang muslim. Muslim yang sejati, pandai dia menjaga lisan, sikap dan perilakunya. Kemudian di dalam riwayat
Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Qala tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa ma lam ta'rif. Dalam riwayat Bukhari Muslim, kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, pernah suatu ketika ada seorang lelaki yang dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat Islam yang bagaimana yang terbaik yang hendaknya dimiliki oleh seorang muslim. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau senang memberi makan, bersedekah, berbagi, dan engkau cinta dan senang untuk menebarkan salam kepada orang yang engkau kenal dan siapa yang engkau tidak kenal. Ini sifat dari seorang muslim. Dia suka memberi makan, dilihat tetangganya, mungkin ada yang tidak mampu, perlu untuk dia bantu, maka dia bersedekah dengan makanan yang dia miliki sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia memiliki banyak harta, maka dia berbagi dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada dirinya. Ini sifat yang menunjukkan kebaikan dari muslim tersebut. Dan juga dia suka menebar, mengucapkan salam kepada seorang muslim yang dia kenal. Dia ucapkan salam ketika dia berjumpa. Ini kalau dibahas tentang doa yang terdapat kandungan dari salam itu, ini adalah hal yang amat banyak dari manfaatnya, keutamaannya. Oleh sebab itu dia sering mengucapkan salam. Kalau dia berjumpa dengan saudaranya, ucapkan salam. Atau kalau misalnya dia berjumpa dengan kaum muslimin yang lainnya, walaupun dia tidak kenal, tapi dia lihat dia adalah seorang muslim, dia ucapkan salam. Ini yang akan membawa dari kebaikan untuk dirinya. Apalagi ketika dia mengenal sunnah, mengenal agama lebih serius, belajar. Kalau dia pakai jubah, jelas ya, kemudian dia pergi menuju ke masjid, dia melewati tetangganya, dia suka menegur, memberi salam. Ini akan memberikan pengaruh penilaian yang baik untuk dakwah. Atau misalnya dia berjalan di tempat umum, dia berjumpa dengan kaum muslimin, dia memberi salam. Ini sebagai bentuk dakwah untuk mereka. Jelas ya, apalagi kita di masa ini. Kebanyakan kita yang kelihatannya berpenampilan sunnah, memelihara janggut, memakai jubah, celana mungkin cingkrang, biasanya dianggap sebagai muslim yang kaku, keras, tidak mau memberi salam kecuali pada komunitasnya saja. Oleh sebab itu hal-hal yang seperti ini perlu untuk kita ajarkan kepada masyarakat, bahwa sifat dari seorang muslim adalah dia menebarkan salam kepada siapa yang dia kenal ataupun muslim yang dia tidak kenal. Jelas ya? Oleh sebab itu hendaknya kita berupaya untuk selalu menebarkan dari salam ini. Kemudian di antara dari sifat yang terbaik bagi seorang muslim diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faqihu. Sebaik-baik keislaman
di antara kalian adalah yang paling baik dari akhlaknya, yang paling indah akhlaknya. Idza faqihu, apabila dia punya fikih, punya ilmu. Ini dua hal yang menunjukkan baiknya Islam seorang muslim. Yang pertama, akhlaknya baik. Ketika dia berada di tengah keluarganya, maka keluarganya itu merasa bahagia dan senang apabila dia hadir di tempat itu. Apabila dia berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, dia selalu dirindukan karena baiknya dari akhlaknya. Tutur katanya selalu menyejukkan hati, sikapnya selalu membawa dari kebahagiaan ketika bersama dengan dirinya. Maka ini sifat dari seorang muslim yang terbaik. Kemudian idza faqihu, dia adalah seorang muslim yang punya ilmu agama. Dia menuntut ilmu. Ini kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dan muslimah. Oleh karenanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kalau dia adalah seorang muslim, harus dia belajar. Harus dia menuntut ilmu. Agar dia mengenal dari hak Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Supaya dia beribadah, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia selamat dari kesyirikan, kekufuran, dan juga sifat-sifat kemunafikan. Dia selamat darinya dengan ilmu agama. Kemudian dari sifat terbaik seorang muslim diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluarganya. Dan kata baginda Rasulullah SAW, dan saya yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Jadi ini ukurannya. Jadi sebagian suami, dia pandai menjaga lisannya, sikapnya, perilakunya, akhlaknya, hanya ketika dia berada bersama kawan-kawannya saja. Dia jaga sikapnya. Tapi kalau dia berada di tengah keluarganya, terlihat siapa sebenarnya dirinya. Tutur katanya kasar kepada istrinya, anak-anaknya, suka menghardik, mencela dari istrinya. Bahkan ada yang suka memukul dari anak dan istrinya. Tapi kalau dia keluar dari rumahnya, dia berupaya untuk memperlihatkan kepada kawan-kawannya bahwasanya dia adalah orang yang baik akhlaknya. Tapi dia sendiri sebenarnya akan terlihat bagaimana hakikat dan jati dirinya sebagai seorang muslim ketika dia berada di rumahnya. Jelas ya? Maka seorang muslim yang terbaik adalah dia adalah muslim yang pandai menjaga akhlak perilakunya ketika dia berada di tengah keluarganya. Dia berakhlak dengan akhlak yang baik, yang terpuji. Jelas ya? Ini dari apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang terbaik di tengah keluarganya. Kemudian di antara dari kebaikan seorang muslim
adalah ketika dia memberikan manfaat kepada muslim yang lainnya. Di dalam riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik dari manusia adalah mereka yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Ini cirinya. Dan tidak ada yang lebih bermanfaat di tengah manusia kecuali ilmu agama. Jadi kalau dia belajar, kemudian dia amalkan dari ilmunya, dia dakwahkan, bersabar di atasnya, dia sampaikan kepada manusia yang lainnya, ini manfaat yang terbaik, manfaat yang terindah. Oleh karenanya, ya kita mensyukuri ada sebahagian dari kawan-kawan kita yang mereka mengambil andil di dalam penyebaran dari dakwah. Ini adalah hal yang disyukuri, memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Maka ya, ciri dari ya seorang muslim yang terbaik adalah ketika mereka bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat di antara mereka untuk manusia yang lainnya. Kemudian di antara dari ya sifat seorang muslim yang terbaik adalah ketika dia menjadi seorang muslim yang senantiasa diharapkan kebaikannya, dan manusia yang lainnya itu selamat dari keburukannya. Kaum muslimin ketika berada di sampingnya itu merasa sejuk. Mereka tidak khawatir akan keburukan. Bahkan mereka juga akan mendapatkan dari kebaikan dari muslim tersebut. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa 'ala an-nasi 'ala unasin julusin faqala ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum, qala fasakatu faqala dhalika thalatha marrat faqala rajulun bala ya Rasulullah akhbirna bi khairina min syarrina, qala khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, mereka dalam keadaan bermajelis duduk, faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah kalian saya kabarkan yang terbaik di antara kalian dan siapa yang paling buruk di antara kalian? Qala fasakatu. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka pun terdiam. Dan Nabi alaihi wasallam menyampaikan hal tersebut 3 kali. Maukah kalian saya kabarkan yang terbaik di antara kalian dari yang paling buruknya di antara kalian? 3 kali. Beliau ulangi. Faqala rajulun, maka ada seorang lelaki sahabat
berkata, kenapa tidak wahai Rasulullah? Akhbirna, kabarkanlah kepada kami bi khairina min syarrina, dari yang terbaik di antara kami, dari yang terjeleknya. Qala, maka kata Nabi alaihissalam, khairukum, yang terbaik di antara kalian, man yurja khairuhu, siapa yang selalu diharapkan, dirindukan dari kebaikannya, dan manusia itu merasa aman dari kejelekannya. Jelas ya? Kalau ada ya teman, sahabat yang seperti ini, pasti dicintai, disenangi. Baik dari lisannya, kalau dia berbicara, membuat kawan-kawannya itu merasa senang, bahagia. Sikapnya, akhlaknya adalah hal yang baik, membawa kesejukan bagi kaum muslimin yang lainnya, bagi kawan-kawannya. Tapi sebaliknya, apabila ada seorang muslim yang tutur katanya kasar, dia suka menfitnah misalnya, mengadu domba, ini pasti akan tidak membuat nyaman orang-orang yang berada di sekitarnya. Akhlaknya tidak baik. Jelas ya? Orang selalu khawatir kalau berada di sisinya. Kalau dia datang, biasanya orang-orang itu akan menghindar. Kawan-kawannya itu sudah paham. Kebiasaannya itu pasti datang membawa keburukan. Pasti dia ceritakan kawan-kawan yang lain tentang kejelekannya, memfitnah orang lain, mengadu domba. Jelas ya? Akan membuat tidak nyaman di majelis tersebut. Oleh sebab itu, jadilah seorang muslim yang selalu dirindukan dari kebaikannya. Dan manusia itu merasa aman dari kejelekan kita. Mereka merasa senang dan bahagia ketika berada di sisi kita. Jelas ya? Kemudian, di antara dari sifat seorang muslim yang terbaik adalah ketika dia mempelajari Al-Quranul Karim. Kemudian dia mengajarkan dari Al-Quranul Karim. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'anul Karim wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Ini ciri dari kebaikan ya seorang muslim. Kalau dia memiliki keinginan, bersemangat untuk belajar, menuntut ilmu, dia pelajari Al-Quranul Karim, dia perbaiki dari bacaannya, dia belajar tajwid, dan juga makharijul huruf. Dan kalau dia ingin memperdalam lagi, dia belajar tentang tafsir Al-Quran, untuk dia amalkan. Jelas ya? Kalau dia punya kemampuan, dia ajarkan kepada manusia yang lainnya. Ini ciri dari muslim yang terbaik. Dia dekat dengan Al-Quranul Karim. Dia cinta akan firman Allah Subhanahu wa taala. Itu dia memahami dari maknanya, dia amalkan. Kemudian dia juga memiliki semangat untuk mengajarkan kepada manusia yang lainnya, memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan apa yang dia miliki dari ilmu agama. Jelas ya? Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata baginda Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuk dirinya, dengannya dia menjadi seorang muslim yang baik,
maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membuat dia faham, faqih terhadap ilmu agama. Jelas ya? Oleh karenanya, ya seorang muslim kalau dia ingin menjadi muslim yang terbaik, maka dia harus belajar, menuntut ilmu, diamalkan dari ilmunya. Kalau dia punya kemampuan, dia dakwakan, dia sampaikan kepada manusia yang lainnya. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Busur radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna Arabiyan qala ya Rasulullah, man khairun nas?" Qala, "Man tala umruh wa hasuna amaluh." Kata Abdullah bin Busur radhiyallahu taala anhu, bahasanya ada seorang Arabi dan dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapa manusia yang terbaik?" Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tala umruh wa hasuna amaluh." Siapa yang diberikan nikmat dengan panjangnya umurnya, kemudian diiringi dengan baiknya amalannya. Ini nikmat yang harusnya disyukuri, nikmat umur. Jelas ya? Dimanfaatkan dari nikmat itu untuk beramal dengan amalan yang soleh. Ini ciri dari muslim yang terbaik. Karena tidak setiap orang dia diberikan umur yang panjang. Ada yang diberikan umur yang panjang, tapi banyak kelalaian pada umurnya. Tidak terlihat ada kebaikan pada dirinya. Dan ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban di negeri akhirat. Oleh sebab itu seorang muslim yang terbaik, dia diberikan anugerah dengan panjangnya umurnya, kemudian baik pula amalannya. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Barzah Nadla bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah. An umri fima afna, wa an ilmihi bima fa'ala fih, wa an malihi min aina iktasaba fima anfaqahu, wa an shababi fima ablah." Kata baginda Rasulullah SAW, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai dia dimintai pertanggungjawaban tentang 4 nikmat yang dia telah nikmati. Yang pertama, tentang umurnya, di mana dihabiskan dari umurnya. Yang kedua, tentang ilmu agama, yang harusnya ilmu agama yang dia pelajari, yang dia dengarkan, yang dia fahami, itu memberikan pengaruh dan warna yang baik dalam kehidupannya. Justru dia tidak amalkan dari keharusan ilmu agama itu. Ini pasti dimintai pertanggungjawaban. Kemudian tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan. Kemudian yang terakhir, wa an syababi fima ablah, tentang masa mudanya. Di mana dia usangkan dari masa muda itu. Oleh sebab itu kita yang berada di usia muda, maka hendaknya kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan hidayah, keberkatan pada usia muda kita. Agar ketika kita terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, segera istighfar, bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya diluruskan dari perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya masa muda itu sudah berlalu, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ampunan pada apa yang telah berlalu, kelalaian, ketergelinciran di masa muda.
diberikan kekuatan, kekokohan sampai kematian itu datang kepada kita. Ini sifat dari seorang muslim yang terbaik ketika dia diberikan anugerah dengan umur yang panjang dan dia diberikan nikmat dari baiknya amalannya. Jadi ini dari beberapa kriteria sifat dari seorang muslim dari Nabi kita Muhammad SAW. Setelah kita uraikan dari beberapa riwayat yang menjelaskan tentang ciri dari seorang muslim yang terbaik. Di dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi kita Muhammad SAW, "Man ahabba an yuzahza 'anil nar wa yudkhilal jannata faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yati ila nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Siapa yang cinta untuk dia dikeluarkan dari neraka, diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya ketika kematian itu datang kepadanya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Dan hendaknya dia mendatangi manusia dengan apa yang dia juga senang apabila diperlakukan dengan hal yang sama. Kalau dia senang untuk dia dihormati, dihargai, maka itu pula yang dia lakukan kepada manusia yang lainnya. Kalau dia suka untuk dia tidak difitnah, diadu domba, dicela, dicari-cari kesalahannya, maka jangan dia lakukan hal tersebut kepada saudaranya yang lain. Ini ciri dari seorang muslim yang selamat di kehidupan dunia, di negeri akhirat. Dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, dan juga dia pandai menjaga hubungan dirinya dengan manusia yang lainnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita di sore hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita seluruhnya untuk menjadi seorang muslim yang terbaik, menjadi seorang mukmin yang sejati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesyukuran, kesabaran, ketakwaan, taubat kepada kita seluruhnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, melipat gandakannya, mengampuni dan menggugurkan dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.